وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Barusan beberapa waktu seorang ulama kita Al-Mufassir wafat, Syekh Ali As-Sabuni, dan ada kurang lebih ada 50 kitab yang sudah ditulisnya, termasuk tafsir Ali As-Sabuni. Ada pada saya kitabnya Hadiyatan Minna li Ruhi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang keberapa yang kita kaji pekan lalu? Sifat sama. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Hari ini basar. Sifat basar. Basar artinya melihat. Lawannya a'ma, buta. Mustahil Tuhan itu buta. Kalau buta berarti makhluk, karena ada yang membutakan, ada yang mengolah supaya mata itu buta. Karena manusia melihat dengan mata. Pada dasarnya sebenarnya manusia tidak melihat dengan mata, tapi Allah memperlihatkan melalui mata. Sehingga untuk memastikan bahwa mata ini bukanlah semata-mata bisa melihat, maka Allah ciptakan banyak orang yang punya mata tapi tak melihat. Maka Allah ingin menjelaskan bahwa ada dalam kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Tuhan itu tidak pernah melepas kita, senantiasa dalam pengawasannya. Kita tidak pernah lepas dari muraqabahnya Allah. Maka oleh sebab itu kita harus merasa tingkatan kehidupan kita itu dalam pengawasan Allah. Kemana dan di mana, sedang apa dan bagaimana, kita harus merasa sedang diawasi oleh Allah. Termasuk kita duduk hari ini di sini, kita sedang berada dalam tatapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita duduk dalam suasana yang baik seperti ini dalam tatapan Allah. Bagaimana kalau kita sedang maksiat di tatap Allah? Bagaimana kalau kita sedang berbohong di tatap Allah? Bagaimana kalau mata yang Allah kasih untuk melihat ini kita gunakan untuk melihat yang haram-haram? Tapi Allah sedang melihat itu, dan Allah sedang menonton kita, memperhatikan kita, sedang menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu dalam bentuk maksiat. Apa yang mau kita katakan dengan Allah? Apa alasan yang mau kita ucapkan di hadapan Allah? Sebenarnya setiap saat kita berhadapan dengan Allah, dekat dengan Allah. Senantiasa kita tidak lepas dari Allah. Bahkan lebih dekat dari kita sendiri. Siapa yang paling dekat kau rasa dengan dirimu? Istrimu, anakmu. Sedang kita berjalan dengan orang, dengan kawan kita, dengan istri kita, dia tidak tahu isi hati kita. Dia tidak tahu apa yang di pikiran kita. Bahkan dia tidak melihat apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sedangkan Allah, dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa niat dan maksud kita. Apakah kita benci dengan orang yang dekat dengan kita? Dia tahu. Sedangkan orang yang kita rasa dekat tidak tahu dengan kita. Tapi dia yang dekat, yang pasti dekat, itulah Tuhan. Tahu apa yang
yang kita lakukan, tahu apa yang kita inginkan, tahu apa yang kita pikirkan. Wa nuyassiruka, apa ayatnya yang sering saya baca, Ustaz Des? Ya'lamu jahra, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang jahar, yang batin, yang jelas, yang tersembunyi. Allah tahu. Sebaik apapun kita menyembunyikan, tak bisa kita menyembunyikan rahasia dengan Allah. Tidak ada rahasia bagi Allah. Mungkin sesama kita ada rahasia. Aib saya kita nggak tahu, aib kalian saya nggak tahu. Kekurangan saya, kekurangan kita semua tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Karena Allah itu senantiasa melihat kita. Allah melihat bukan dengan mata. Tidak ada batasan dalam pandangan Allah. Maka sebab itulah kaitan Allah itu dengan ta'alluq inkishaf. Basar, sifat basar Allah itu dengan ta'alluq inkishaf namanya. Ta'alluq berkaitan dengan hal yang terbuka. Tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu menghijab pandangan Allah itu, karena Allah lah yang melihat. Melihat dengan zatnya. Kalau kita melihat dengan mata itu pun karena diperlihatkan. Ada pernya. Diperlihatkan. Kalau melihat enggak, keterbatasan. Bahkan kita tidak lagi bisa melihat yang di balik baju ini. Baru di balik baju. Apa yang terjadi di dalam daging ini, di dalam kulit ini, di dalam tubuh ini, kita sudah nggak nampak. Tak melihatnya lagi. Tapi Allah melihat. Allah melihat. Maka sebenarnya basar, kalimat basar dengan nazar beda. Ro'a, nazara, melihat. Basara, melihat. Ro'a, melihat. Basar itu melihat mulai dari luar sampai dalam. Kalau nazar melihat dengan cara berpikir. Kalau ro'a melihat dengan mata ini, lalu mengeluarkan pendapat. Beda dia bahasa. Maka bahasa Indonesia miskin melihat, tidak ada lagi yang lain. Apa lagi ada? Bahasa melihat ada. Menyaksikan ada syahad. Nazara, basara, roh. Basar, sifat basar. Apalah yubsirun, orang tidak melihat. Jadi dia melihat dengan pandangan dari mata ke turun ke, nggak ada yang rahasia maksudnya. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini apa yang kita lakukan, mulai dari bangun pagi sampai hari ini kita duduk di sini, itu Allah bisa melihat dan tidak ada yang terlewatkan sedetik pun apa yang sudah kita lakukan. Andaikan itu kita manfaatkan kebersamaannya dengan Allah, maka luar biasa kita dekatnya dengan Allah. Jadi kita merasa dekat dengan Allah karena Allah melihat kita. Kemana-mana kita dilihat Allah. Di mana-mana kita dilihat Allah. Maka itu kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrus. Ilmu itu menjagamu, harta itu kau yang jaga. Maka ketika tahu kita Allah itu melihat kita, maka dari sinilah ilmu itu, karena adanya ilmu itu kita tahu Allah melihat kita. Lalu siapakah sebaik-baik penjaga di dunia ini? Allah. Yang memberikan kau makan, Allah. Yang menjamin kau hidup dan mati, Allah. Yang memberikan kau sakit dan sehat, Allah. Yang menginginkan kau bergerak dan diam, itu Allah. Kau suka atau tidak, itu Allah.
Jadi apa yang kita lakukan itu semua atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Ia suka, apa yang Ia ingin. Kita suka atau tidak, Dia akan menghendaki. Maka Allah melihat kau suka atau tidak dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Allah akan melihat kau melakukan yang diinginkan Allah atau yang kau inginkan. Allah melihat apakah kau ridho atau tidak dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Allah akan melihat apakah kau menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan apa yang disukai Allah atau yang kau sukai. Itu Allah lihat. Tak ada satupun yang terlewat. Kalau kita bahkan kajian yang hari ini baru kita mulai dengan yang sekarang, udah banyak selipnya di antara kita. Udah banyak lupa kan? Yang tadi coba ulas yang saya bilang. Yang tadi coba. Tapi Allah enggak lewat, satu pun enggak lewat. Satu biji zarrah pun tidak lewat dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tahu, bahkan Allah melihat darah yang sedang mengalir di atas tubuh kita, dalam tubuh kita. Di mana letaknya darahmu berhenti, Dia lihat. Karena Dia juga yang mengolah darah yang ada dalam tubuh. Andaikan kau gerakkan kau kebersamaan dengan Allah melalui ilmu basar ini, maka akan indah itu. Ada kesenangan, ada zuk yang terasa tidak bisa dikatakan dan terkatakan kenikmatan itu karena kita merasakan itu dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Gimana tidak? Apalagi, maka kadang-kadang senyum enak, hidup itu enak, pikiran itu lapang. Orang melihat kita dengan keadaan dan kondisi kita susah, tapi kehidupan kita jauh lebih senang daripada orang yang dikatakan milioner, karena kita bersama dengan Tuhan. Nggak ada susahnya, nggak ada kekhawatiran, karena kita yakin kita dengan Allah. Allah melihat, Allah sedang melihat saya. Apa yang saya khawatirkan? Kalau kau sedang melihat anakmu bermain, kau nggak akan khawatir anakmu itu bagaimana. Tapi kalau kau sudah nggak lihat anakmu itu pergi entah kemana, kau akan muncul kekhawatiranmu. Dan dia pun akan ada rasa-rasa takut, ada juga rasa-rasa beraninya. Tapi kalau kita dengan Allah, kalau kita merasa dilihat Allah, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Ketika kita kekurangan karena kita sadar bahwa Allah itu melihat kita, maka Dia akan memberikan kecukupan dalam hidup kita. Tapi karena kita merasa tidak dilihat oleh Allah, Dia tidak ingin memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Walaupun kadang-kadang Dia rahimnya tetap datang, dikasihnya juga, tapi tidak seindah orang yang merasa dilihat, menikmati tidak seindah. Apa yang kau rasa sakit? Karena kau merasakan Allah melihatnya, maka Ia akan memberikan obat yang sempurna bagi kehidupanmu. Ketika kau kecewa dengan seseorang, lalu kau rasa Allah melihat kekecewaanmu itu, Dia akan memberikan obat yang sempurna, menggantikan sesuatu yang memberikan kau kekecewaan itu dengan keindahan dan kebaikan. Tapi lalu kenapa hari ini kita mengalami kesulitan demi kesulitan menghadapi situasi yang kita hadapi? Karena kita merasa Allah tak melihat itu. Merasa atau tak merasa, yang pasti Allah melihat. Tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, yang pasti Allah melihat. Di mana dan kemana pikiranmu, Allah pasti melihat. Sedang di mana tergantung pikiranmu hari ini. Apakah di rumahmu, apakah di binikmu, apakah di temanmu, apakah di mana, itu Allah melihat.
Ini kan jiwanya yang badannya yang di sini, pikirannya kadang-kadang tak kemana. Sama dengan sholat. Allahu Akbar, pikiran habis itu berpindah. Kalau kita pernah lihat TV itu, film-film itu, badannya pindah orang, entah kemana pikirannya. Jadi semua kan itu bayangan dari adanya kita. Makanya gini ya, semua yang diciptakan Allah ini alat untuk mengenali Allah, alat untuk mendekatkan Allah. Tapi kenapa banyak yang diciptakan Allah menjadi penyebab kita jauh dari Allah? Karena kita tidak kenal Allah. Kita nggak mencoba memahami benda atau makhluk ini. Nggak kita pikirkan dulu. Yang kita pikirkan. Kita pikirkan, semua harus dipikirin. Semua harus dirasakan. Rasakan Allah dimanapun. Rasakan bahwa Allah itu ada dalam setiap kehidupan dalam kamu dimana. Maka di sini ada dosa, di sana ada dosa. Di sini ada pahala, di sana ada pahala. Dunia ini nggak bisa kita hindari, karena kita memang hidup di dunia. Bagaimana kita mau hidup akhirat sementara kita di dunia? Gitu kan? Maka jalani di dunia ini dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah. Kalaulah semua setiap yang kita temui, setiap yang kita datangi, setiap yang lengket dengan kita, yang kita lihat menjadi asbab bahwa itu dekat, bahwa menjadi asbab kita dekat dengan Allah, maka insya Allah semua akan berubah. Kenapa? Kalau kita lihat ya, ini dilihat Allah, saya duduk dilihat Allah, kita semua duduk dilihat Allah, bahkan hati kita dilihat Allah. Kita memang tak saling melihat dalam batinnya, tapi Allah melihat dalam batin maupun dalam zahir. Tidak ada yang tersembunyi, maka nggak ada rahasia-rahasia dari Allah. Maka kalau saya tanya Allah, ya Allah, si A, apa yang sedang dipikirkannya? Oh, ini yang dipikirkannya. Karena dilihat, ya Allah, irfah hijab minna, ya Allah, angkatlah hijab dari kami. Maka Allah bukakan hijab itu, atau Allah tampilkan seperti monitor di atas kepala kalian semua. Oh, saya ini, saya ini, saya ini. Tapi tak apalah saya bilangkan. Jadi itu yang perlu, bagaimana kita merasa bahwa Allah itulah muraqabah, ya. Muraqabah. Jadi kadang-kadang muraqabah, ya kan? Apa namanya muraqabah? Mengintai. Kalau dibilang mata-mata lah, ya. Allah sedang melihat kita, memata-matai. Maka kita harus merasa. Jangan dipakai rasa itu rasa sakit aja. Jangan dipakai rasa yang kau punya itu rasa nggak enak, nggak dihormati, nggak disayangi, nggak dipedulikan, nggak dihormati. Jangan. Itu penyakit setan. Datang istrimu tadi buatnya minum memang nggak dihargai, kita perasaanmu aja. Sayang kali bunda sama kamu, tapi kamu yang nggak merasa disayangi. Kenapa? Karena terlalu tinggi rasanya, rasa-rasa apa? Nano-nano. Ada tingkatan muraqabah dalam Naqsabandi. Ada muraqabah aqrabiyah. Muraqabah aqrabiyah ini muraqabahnya merasa Allah itu dekat. Maknanya dalilnya dari mana? Dalilnya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentangku Muhammad, katakan aku dekat. Muraqabah. Ada namanya muraqabah ma'iyah. Dalilnya dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kau berada. Jadi kita merasa kemanapun Allah ada, Allah di mana-mana. Dalam yang lain ada 7 tingkat muraqabah. Tapi saya bilang 7 satu pun tak lengkap.
Kalau bisa semua. 1, 2 ini bayangan lah. Kenapa Ustaz bilang yang 2 ini? Setidaknya salah satu di antara 2 ini kau pakai. Ketika mau lakukan maksiat, Allah lihat. Ya gitu kan? Ketika mau bohong, ya Allah lihat. Ketika kita mau kemana, mau beli cewek, Allah ada. Jadi nggak jadi. Begitu. Merasa Allah itu ada. Merasa Allah itu dekat. Ketika kamu mengadu kepada Allah, nggak usah repot-repot karena Allah itu dekat. Tunjukkan aja di pikiran dan hatimu satukan. Ya Allah, kau yakin Allah itu dekat? Ingat Allah, doalah. Insya Allah makbul. Ada kesusahan yang kau rasakan ya Allah, karena kau rasakan Allah itu dekat. Kalau kita merasakan Allah itu dekat, pada saat kita berdoa, maka tidak ada penghalang untuk dikabulkan Allah doa kita. Tapi kalau nggak hadir dan tidak merasa dekat Allah itu, bagaimana mungkin Allah akan memberikannya? Orang perasaan kita Allah nggak dengar dengan doa kita. Coba kalau kadang-kadang kita dengan kawan kita lapar, kita nggak minta, tapi karena kita tahu kawan kita itu ada di situ, di samping kita, kadang nggak perlu pun bilang lapar. Tapi ada apa kita sadar kalau dia ada di situ, ayolah makan, begitu kan? Itu masih kita sesama makhluk, apalagi kita dengan Khalik kita, dengan Tuhan kita. Bagaimana enggak? Yang nggak bisa kau kabulkan dan dikabulkan oleh kawanmu, kalau Allah itu bisa. Tidak ada yang nggak bisa dikabulkan Allah selama itu hal yang mungkin. Maka itu rasakanlah kedekatan Allah itu, maka kemudahan akan kau rasakan dan akan kau lakukan. Kalau kau merasa sulit dalam hidup ini, kalau kau merasa takut dalam hidup ini, berarti kau nggak merasakan adanya Allah dalam kehidupan. Tes dulu. Caranya di mana? Kau zikir dulu. Astagfirullah. Habis diam. Diamnya apa? Kau rasakan Allah dekat. Pikiranmu sama Allah yang dekat. Pikiranmu sama Allah, hatimu sama Allah. Jangan pikiranmu. Nah itu kan ada. Biasa pikiran gitu ya. Atau utang. Jangan utang zikir. Perasaanmu dekat dengan Allah. Kalau mampu kita mengingat Allah dengan keadaan perasaan dekat dalam 1 jam, insya Allah itu akan berkualitas yang luar biasa. Dekat. Atau kita rasakan Allah bersama kita. Ini kalau dalam Naqsabandi udah tingkat yang keberapa? Ini nggak ada nampak Naqsabandinya masuk tingkatan ini. Nah, jadi itu rasakan, pilih mana yang paling enak rasamu. Rasa bersama dengan Allah atau rasa dekat. Pilih. Muraqabah aqrabiyah atau muraqabah ma'iyah. Pilih satu. Tafakur. Biasakan tafakur kalau bisa duduk begini. Kalau nggak mampu ya bersilang tafakur. Kalau ada takut mau cek, berarti kau nggak merasa Allah itu ada, karena Allah melihat. Nah, itu belum apa-apa. Kalau Ustaz dulu berzikir, biasa itu lipan jalan. Lipan berjalan banyak, lipan datang, berdatangan lipan. Biasa zikir. Karena kita merasa Allah melihat kita. Kalau Allah melihat kita, tak mungkin Dia biarkan kita kena sesuatu sedangkan kita mengingatnya. Maka lipan itu berkeliaran di badan itu. Yang susahnya geli. Masuk dia keketek gitu. Dia kan suka yang kejepit-jepit. Nah,
zikir. Nikmatnya luar biasa. Maka nggak ada plong pikirannya. Pernah pikiran itu belum? Nggak ada beban sedikit pun, nggak ada apa. Mungkin kalau kau merokok pada saat menarik, mungkin karena saat itu mungkin. Tapi lebih dari situ, lebih itu masih saya 0000 lah. Kalau ini luar biasa. Dekatnya kita dengan, kalau perasaan itu dekat dengan Allah itu. Enak. Maka kalau Anda tak enak, enak. Bagaimana mengenakannya? Enakan, hadirkan dengan mengurokobah. Tafakur, diam saja. Maka ada orang yang tahan sampai berjam-jam. Kenapa? Dia tidak ingat lagi yang lain kecuali dengan Allah. Cuman sakit nggak badannya ketika bangun? Sakit juga. Karena ini kan jasmani. Tapi rohnya, aduh, kebas juga kebas. Tapi pada saat berzikir itu, mengingat Allah itu, nggak ada terasa. Setelah kembalinya kita, baru terasa, sakitnya. Kadang nggak bisa balik berdiri. Biasa. Kalau setelah selesai zikir terasa, itu. Tapi kalau waktu berzikir bolak-balik terasa, tukar sana sini, kaki kadang bersila, kadang duduk, kadang begini. Tak apa yang betul zikir. Nah itu baru masalah. Coba zikirnya betul-betul. Nah, jadi nanti tidur boleh, di waktu selesai sholat fardu boleh, nanti pada saat habis waktu zuhur atau asar atau subuh dikit. Astagfirullah. Ya. Gak ada pikiran yang lain kecuali Allah bersama saya. Allah bersama saya. Kata Allah itu sangat dekat. Pikiranmu kalau Allah itu dekat, dekat. Dekat, artinya dia bisa melihat. Itulah sifat basar, melihat. Innallaha huwas sami'ul basir. Wah, luar biasa. Berzikir kita pun nanti tawajuh seperti itu. Ketika kita zikir qalbi nanti rasakan Allah itu sedang melihat kita, dekat dengan kita, atau sedang bersama. Baru nanti rasakan. Jadi nggak ngorok lagi tidurmu dalam tawajuh. Yang ada zikir betul-betulan, nggak melayang lagi pikiranmu dalam tawajuh. Yang ada merasa. Maka sayang kadang-kadang memutuskannya. Putus nggak? Berhenti nggak? Kan kayaknya enak kalau zikirin. Ini nggak boleh berhenti aja. Enak, panas, sakit. Gitu. Jangan seperti itu. Maka nanti lama-lama Allah akan mengajarkan kepadamu. Itulah titiknya nanti. Titik kesempurnaan itu ketika kita sudah sampai ke usaha tingkat takwa. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kau kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu yang tak kau ketahui. Artinya begini, ketika nanti kita melihat orang, Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang tak tahu kita dengan ilmu pemahaman. Caranya gimana? Contoh kau lihat, yang kau lihat bukan lagi dianya, kau lihat orangnya, tapi kau ingat Allahnya. Allah yang menggerakkannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang membentuknya, Allah yang membuatnya melihat, Allah yang membuatnya mendengar, Allah yang membuatnya tunduk, Allah yang membuatnya menginginkan kita, Allah yang membuatnya menginginkan kita juga bersama Dia untuk bekerja dan segala hal. Maka kerjasama itu ada. Maka kata Allah dalam surah Asy-Syura, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan bagi kami pekerjaan kami, bagi kamu pekerjaan kamu. La hujjata bainana wa bainakum. Oh, tidak ada perdebatan di antara kita. Wa ilaihil Allah yajma'u bainana. Allah yang menyatukan kita. Allah yang menyatukan. Allah yang jama'u bainana wa ilaihil masir. Dan kepada Allah tempat mengalir. Itu faedah. Itu
doa kalau kita ingin menghadapi seseorang yang agak susah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihi al-masir. Surah Asy-Syura ayat 14. Jadi kalau bisa kita merasa Allah memperlihatkan apa saja kepada kita. Bisa kira-kira ditafakurkan. Itu gunanya. Maka jangan malas kalau berzikir tawajuh itu lutut sama lutut. Ini gengsi-gengsian. Kita jempali lututnya. Gunanya kita antara lutut ke lutut menyatu supaya menyatu hati dan pikirannya kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang zikir itu 30 orang, 15 orang tidur juga lah yang 15 orangnya. Karena virus tidur itu ada. Virus tidur itu ada. Kadang-kadang lebih kuat virus itu daripada virus energi yang baik. Nah, jadi kalau bisa semangati tidurnya, jangan tidur di waktu beramal. Sudah saya katakan, saya berdoa kepada Allah untuk beramal itu tidak tidur bertahun-tahun. Cuman itu doa saya. Ya Allah, janganlah tidurkan saya waktu beramal. Tak panjang-panjang. Ya Allah, jangan habis beramal. Ya Allah, jangan tidurkan saya waktu beramal. Jangan tidurkan saya waktu beramal. Jangan tidurkan saya waktu beramal. Berapa lama saya berdoa itu? Hampir 2 tahun saya berdoa untuk tidak tidur dalam beramal. Pada akhirnya baru Allah kabulkan. Tidur pun tak tidur. Nah, itu ya. Tidur pun tak tidur. Macam mana tidur tak tidur? Saya tidur nyenyak, tapi ingatan tetap Allah. Tetap ingat Allah. Jadi tidur itu nyenyak, betul. Tapi saya tahu, saya dengar apa yang terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Maka cari. Maka berusaha. Maka tidur itu biasa. Kalau dulu kan di tahun 2000-an ngajar itu tidur. Jadi begini ngorok tapi tidur. Tapi saya ngajar, saya sadar apa yang saya ajarkan. Tapi saya tidak tidur itu tidak mengganggu untuk mengaji. Karena memang dulu mengaji pun orang-orang itu mengaji sampai jam 1, jam 2. Jadi saya tidur sampai ngaji. Ngaji kita ngaji tidur. Orang tuh udah tahu. Saya tidur. Sekarang enggak, kurang amalnya. Makanya banyak yang kurang. Ada enggak amal itu pengaruhnya? Ada. Kalau enggak ada untuk apa? Tapi Allah menilai dari mana? Itu Allah yang penting kita berusaha bertakarrub kepada Allah Subhanahu. Prosesnya sudah. Kita semua sudah berproses. Ada yang kakinya pekok-pekok melangkahnya. Ada yang satu-satu, ada yang ngesot, ada yang macam-macam lah. Ada yang diam di tempat. Kalau kita pesan Grab nggak gerak-gerak ada pulang aja. Jadi itu mungkin Allah juga melihat memang ini pemalas yang satu. Jadi dia melihat Grab kan ada jalan-jalan. Jadi nggak cair-cair lah. Artinya kan cair nggak memakan. Kita kalau dapat duitnya itu agak senang sih. Nah ini pun kalau kita nggak gerak-gerak dari tempat kita menuju yang lebih baik, maka Allah tidak kasih gajinya, ketenangannya. Nah, maka coba lebih tenang, lebih nyaman itu raih dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat ma'ani Allah ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Yang terakhir kan. Yang terpenting di sini kau pahami bahwa Allah itu melihat. Kemudian kau rasakan dan naiklah kau ke tingkat abdal. Walaupun kita belum wali, belum berpangkat abdal, kita coba latih kita bersifat wali abdal. Mau kan? Hah? Saya mau kali. Wali yang paling rendah wali apa? Wali songo? Bukan. Wali dia? Hah? Wali yang paling rendah itu al-arif billah.
Al-arif billah itulah tingkatan tertinggi bagi ulama fikih. Tapi jarang ulama fikih itu naik ke arif billah. Tapi kalaupun ulama fikih mau naik, hanya sampai kepada arif billah. Dari arif billah naik ke rijalul ghaib. Rijalul ghaib itu ribuan. Apa termasuk kita? Belum tahu. Rijalul ghaib. Kalau termasuk kita nggak nyangka lah di sini orang rijalul ghaib. Rijalul ghaib itu nggak nampak. Jadi kalau kita sudah berpangkat rijalul ghaib, sudah tidak lagi nampak seperti ini sesama kita. Hanya sesekali. Nah, itu. Baru nanti naik ke tingkatan yang lain, baru nyata lagi. Kita bertugas di alam gaib, namanya rijalul ghaib. Nah, itu. Maka sering-sering bersalam sama mereka. Kadang-kadang mereka ada di sampingmu, kau nggak tahu. Orang nggak pernah merasa disakiti yang sering, merasa dicuekin. Merasa Allah hadir nggak pernah, merasa Allah itu ada dekat nggak pernah. Coba bayangkan. Merasa Allah itu sayang enggak, padahal Allah sudah sangat sayang. Nggak usah kau rasa memang sayang Allah itu. Nah, kalau kau rasa sayang istrimu, belum tentu sayang dia. Kadang-kadang kau rasakan nggak sayang, padahal dia sayang. Apa tadi? Arif billah. Lalu masuk rijal. Rijal ghaib ini ribuan. Kalau mau jadi rijal ghaib kan nampak lagi. Maka dulu di Makkah ada seorang ulama di atas almarhum yang kita bacakan Fatihah yang baru meninggal, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia bilang sama istrinya, saya akan menghilang selama kurang lebih 10 tahun. Jangan cari saya kemana. Dia naik ke atap rumahnya. Habis itu nggak nampak lagi. 10 tahun kemudian baru datang lagi. Itu dia. Malah saya sebut namanya. Itu di Makkah. Lalu Assalamualaikum ya awliya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya rizalul ghaib, adhifuni bi ghawsatillah, a'inuni bi aunillah. Ya Abdal, Abdal ini berapa orang? 40 orang. Abdal 40. Kalau andainya ada satu di antara 40 ini yang meninggal, maka akan dicarilah yang paling warak, yang paling alim di dunia ini untuk menggantikan yang satu. Kalau tidak ada yang warak, di bawah yang warak itu. Kalau enggak ada di bawah yang warak itu, di bawahnya lagi. Kalau enggak ada lagi yang warak, apalagi zaman sekarang payah orang warak, akan dicari lagi. Kalau enggak ada lagi, pas ada di bawahnya kau yang jadi abdal. Abdal itu tandanya satu, ridho dengan ketentuan Allah. Kita sudah bahas kemarin kudrat, iradah. Kudrat artinya apa? Kuasa Allah. Tidak dikuasakan, tidak dimampukan. Kalau kita kan kuat karena dikuatkan, mampu karena diberikan kemampuan, bukan mampu sendiri. Kalau yang kuat, yang punya kekuatan, tidak akan berkurang kekuatannya, karena dia memang punya kekuatan. Kita kenapa berkurang? Karena kita memang tidak punya kekuatan.
hanya diberi kekuatan. Kalau kau lihat bagaimana Mugen, bagaimana video-video yang berantem itu, video game yang berantem, habis itu tambah darahnya, berisi lagi, itu namanya diberikan kekuatan, dikuatkan. Begitu kita pakai tenaga itu kurang lagi karena memang nggak punya kita. Saya waktu lihat itu dulu, lakon Allah berlaku di sini. Jadi jangan tengok asiknya aja, lihat bagaimana Allah berlaku dalam setiap apa yang ada di dunia ini. Maka semua untuk mengenali Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Habis itu dicun lagi, habis tenaga istirahat dulu, ya nggak ada tenaga. Baru membersihkan taman sedikit, encok, tunggu dulu berhenti minum, mulai bagus lagi nih ya. Itu namanya kita nggak punya kekuatan. Tapi kita diberikan kekuatan, lalu dikuatkan oleh Allah. Yang punya kekuatan itu, dia tidak akan berkurang. Itulah Allah. Tidak ada yang lain daripada Allah. Itu baru namanya Tuhan. Kalau masih berkurang, bahkan nggak punya kekuatan, mana bisa dikatakan Tuhan? Itulah kuasanya Tuhan. Itulah Tuhan. Maka jangan takut kepada yang bukan Tuhan. Ini takut kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan. Bahaya kita. Sedikit-sedikit takut. Ini mukanya ada udah seram, tanya gitu. Apa yang kau takutkan sama? Kalau kau pandang Allah, nggak ada yang berani padamu. Nggak ada yang berani. Dan lihat ini kudrat, kuasa. Kuasanya Allah tanpa ada iradat bisa. Iradat itu keinginan. Allah punya kemampuan untuk menciptakan makhluk, tapi nggak ada iradatnya, keinginannya untuk menciptakan. Bisa? Nggak bisa. Maka harus tidak bisa lepas kudrat dengan iradat. Mana yang pertama kudrat dengan iradat? Nggak ada yang tahu. Iradat atau kudrat? Kudrat atau iradat? Nggak ada yang tahu. Kita pun begitu. Saya ingin makan, keinginan untuk makan, itu namanya iradatnya. Tapi nggak ada kemampuan untuk makan, beli nasi, beli apa, jadi makan. Saya mau berdiri, itu keinginan, tapi nggak kuat untuk berdiri. Udah kalian aja lah, dulu aja, nggak mampu, nggak kuat, karena kita nggak diberikan kemampuan. Supaya kita bisa berdiri, harus ada kudrat, ada iradat. Jadi mustahil Tuhan tidak punya kudrat, tidak punya iradat. Maka Tuhan itu tidak lemah dan tidak karoha, tidak terpaksa. Kalau kita kan ada kuat, kadang-kadang nggak ada keinginan, ada keinginan, kadang-kadang nggak kuat. Saya ingin punya rumah, tapi nggak ada duit, nggak jadi. Saya ingin saya ingin mengalahkan seseorang berontak, tapi nggak ada kekuatan. Keinginannya aja yang ada, kekuatannya nggak ada. Bisa? Enggak. Ada kekuatan, nggak ada keinginan, jadi enggak. Saya mampu membeli minum, membeli makan, tapi nggak ada keinginan saya untuk membeli minum dan makan. Jadi apa enggak? Nggak jadi. Maka kudrat iradat itu harus beriringan supaya jadi. Lalu kalau begitu, apa yang terjadi hari ini kepada kita itu atas kuasa Allah atau tidak? Atas kehendak Allah atau tidak? Atas kehendak Allah. Hari ini kita duduk di sini bersama dalam majelis, itu atas keinginan Allah atau keinginan kita? Keinginan Allah. Atas kekuasaan Allah atau tidak? Ada kuasa Allah, ada iradatnya Allah. Hari ini bentuk tubuhmu begini, keinginanmu atau keinginan Allah? Hah? Kuasa Allah atau kuasamu? Kuasa Allah. Kalau keinginanmu mungkin tak bagaimana bentuknya, nggak jadi. Gambarannya nggak jelas. Ya. Maka semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas kehendak Allah dan kuasanya Allah. Nah, ini dia kunci.
katakan tadi, apa yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita atas kuasa Allah, atas keinginan Allah. Berlaku kudrat dan iradat Allah dalam setiap hidup kita. Oke. Sekarang, kau ridho enggak dengan ketentuan Allah itu? Apa yang dikehendaki Allah padamu, kau ridho atau tidak? Pada saat Allah memberikan kau bentuk tubuh yang bagus, kau suka atau tidak? Itu namanya ridho. Ketika Allah memberikan kau uang, kau suka apa tidak? Kau ridho. Ketika Allah kasih kau istri, kau suka apa tidak? Itu namanya ridho. Tapi ketika Allah kasih kau sakit, kau suka apa tidak? Tidak. Itu namanya kau tak ridho. Artinya kau hanya mau yang enak aja ridho, yang tak enak tak mau ridho. Dua-duanya adalah kehendak dan kuasa Allah. Artinya dua-duanya harus ridho. Baik buruk yang diberikan Allah harus ridho. Baik buruk dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Tidak ada yang Allah berikan kepada kita yang tak baik tujuannya. Sehat Allah kasih baik, sakit yang Allah kasih itu pun baik. Tinggal bagaimana kita memahami dan membaca maksud dan tujuan Allah itu. Kalau kita ridho, insya Allah keriduan itu akan mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi kalau kau nggak ridho, makanya jangan bincang yang enak-enak ridho. Siapa yang tak ridho kalau yang enak-enak? Sekarang yang tak enak ini bagaimana mengelola hati itu supaya menerima. Karena terima atau tidak terima kau mengalaminya. Maka mana pilih, ridho atau tak ridho? Aku tak ridho, tetap juga kena.